Oke, kembali kita lanjutkan pembahasan soal simulasi SMA Pradita Dirgantara. Nah, di sini kita lihat soal nomor 6 ya. A rectangular garden has a dimension of 50 meter kali 35 meter. If the edge of the garden will be planted with banana trees with distance between one another is 5 meter, the number of the tree will be, nah berarti berapa pohon gitulah ya. Ada 34, 34, 5, 36. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, katanya kan ukurannya itu adalah 50 kali 35 gitu. Nah, berarti dari sini katanya mau dibuat mau ditanami pisang jarak 5 meter kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kita hitung aja keliling. Nah, keliling daripada persegi berarti jadi 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 50 plus 35 gitu. Jadi 2 kali 85 yaitu 170 kan. Nah, jadi karena katanya jarak 5 meter berarti banyak pohon. Jadi 170 kita bagi dengan 5. Nah, dari sini dapatlah 34 ya. Jadi dapat 34 pohon. Nah, ini dia untuk jawabannya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, untuk soal berikutnya kita lihat. In a group consisting of 100 students, given that 32 students like to play football, 20 students tend to play basketball, and 45 students like to play volleyball. In particular, 15 students like to play football and volleyball. 7 students like to play football and basketball, and 10 students like to play basketball and volleyball. There are 30 students who like to play none of those three sports. The number of students who only like to play football is assume each student in the group plays at the least one sport. Nah, sini ada 12, 15, 10, 8. Nah, jadi kita coba lihat. Katanya di sini di dalam satu grup ada 100 murid. Nah, katanya di sini ada 30 orang menyukai sepak bola, 20 menyukai basket. Nih kan 32. Nah, jadi sini sepak bola itu ada sekitar 32. Kemudian basket, ya kan basket ada 20, volleyball ada 45 gitu. Nah, baru katanya 15 suka sepak bola. Ini ya. 32 dari sepak bola sama voli ada sekitar 15. Kemudian sepak bola dengan basket ada sekitar 7. Kemudian basket dan voli ada sekitar 10. Nah, jadi ada katanya 30 student, berarti artinya N gabung B komplement, berarti ada 30. Berarti ada 30 yang nggak masuk ya kan. Nah, jadi caranya gini. Kita buat seperti ini ya. Nah, di sini sepak bola, di sini basket, di sini voli. Nah, jadi katanya ada 30 orang yang nggak suka ketiga-tiganya. Nah, soal seperti ini pasti kemungkinan besar keluar ya. Nah, jadi kita misalkan aja di sini X gitu, yang menyukai ketiga-tiganya. Nah, kita mulai dari sepak bola sama voli. Sepak bola voli katanya kan 15. Nah, berarti 15 kurang X ya. Kemudian di bola dengan voli 10 kurang X, berarti yang ini adalah 7 kurang X. Nah, untuk sepak bola, nah di sini katanya 32.
15 tambah 7 itu 22. Jadi kurangnya aja 32 kurang 22 itu berarti tinggal 10. Langsung tambahkan X gitu ya. Kemudian basket 20. 20 kurang 17 berarti di sini 13 plus X gitu ya. Nah ini 45 kurang 25 berarti sekitar 20 plus X. Jadi yang ditanyakan yang hanya menyukai sepak bola berarti yang ini maksudnya. Nah yang ini aja berarti yang 10 tambah X. Jadi kita totalkan aja. Totalkan 10 tambah X tambah ini berarti kan 10 plus X plus 7 kurang X plus 13 plus X gitu. Baru tambah X tambah 15 kurang X plus 10 kurang X plus 20 plus X plus 30 itulah yang 100 gitu. Jadi dari sini kita lihat adik-adik berarti X-nya ini X ini kan habis nih. Nih. Ya kan tinggal X sendiri yang ini. Jadi 10 tambah 7 kan berarti ini sudah 30, 45, 55, 75, 105 kan. Berarti dari sini kita lihat berarti 10, 7, 17, 30, 45. 45 kemudian 55, 75. Nah, di sini 30 kan. Coba kita tes. Nah, oke, berarti di sini ada yang silap ya. Berarti karena 105 berarti ini. Coba kita lihat ini 20 basket. Ini 7 tambah 10 17 20. Oh, ini 3 nih, bukan 13 ya. Berarti ini 3. Nah, berarti 10 tambahnya 20 35 45 65 95 berarti 95 plus X sama dengan 100. Jadi X-nya itu adalah 100 kurang 95 dapat 5 ya. Nah berarti pertanyaannya yang hanya menyukai matematik. Jadi 10 plus X jadi 15. Oke. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah soal berikutnya kita lihat di sini. Ini adalah fungsi kuadrat, the function of corresponding to graph katanya. Berarti dia melalui memotong dua titik di sumbu X. Ingat memotong sumbu X di dua titik gitu. Jadi melalui ada X, Y gitu ya. Jadi di sini 2,0 dan 4,0 melalui 0,4 gitu. Jadi persamaannya Y sama dengan A kali X kurang X1 kuadrat. X kurang X1, X kurang X2 ya. Jadi 4 sama dengan A, X kurang X1 nya berarti 2. X-nya 0 ya, 0. 0 kurang 4. Nah 4 berarti A min 2 kali min 4. Jadi 4 sama dengan 8A. Jadi A nya adalah setengah, makanya di sini ada setengah. Jadi setelah kita peroleh A nya setengah, kita tinggal substitusi lagi. Y sama dengan setengah kali X kurang 2, X kurang 4. Nah berarti setengah dikali X kuadrat kurang kalikan 6X baru plus 8. Jadi setengah X kuadrat kalikan ke dalam 3X tambah 4. Jadi jawabannya setengah X kuadrat dikurang 3X tambah 4. Nah ini dia. Oke, itu dia untuk masalah soal seperti ini. Sebenarnya ada 3 ini yang harus kalian kuasai ya. Oke, nomor 9. A camera is sold with price of 2.200.000 if the seller got profit of 10% from selling the camera. The initial price of the camera was. Nah jadi pertanyaannya gini, sebuah kamera dijual dengan harga 2.200.000 ya kan, dijual dengan 2.100.000 dengan keuntungan 10%. Berapakah harga awal? Nah itu yang ditanya. Jadi ingat harga jual ya kan berarti 2.200.000.
dapat untung, berarti persentase untung adalah 10%. Nah, jadi caranya kan gini, kalau ditanya harga beli atau modal awalnya sebelumnya, berarti kan 100 ya kan, 100 per 100 tambah 10 kalikan dengan harga jual. Kalau misalnya harga beli yang ditanya, harga jual berarti 100 tambah 10 per 100 kali harga beli itu. Jadi ini yang kalian gunakan konsepnya. Nah, jadi harga beli jadinya 100 dibagi 110 kali 2.200.000 gitu. Nah, ini nolnya mati 1 ya. Berarti 22 bagi 11 2. Nah, berarti 100 kali 2.000 ya kan. Berarti dapatlah sekitar 2 juta ya. Nah, ini 2 juta. Jadi jawabannya adalah option B, seperti itu. Nanti kalau misalnya soalnya lebih meluas ya seperti itu aja konsepnya. Oke, soal berikutnya. Given the line M fast stroke points P 2,4 Q min 6,4, line N is perpendicular to line M and fast stroke point 3,2. The equation of line M adalah diberikan garis M melalui dua titik yang melalui titik yaitu P 2,4 dan Q min 6,4. Sebuah garis N tegak lurus, jadi ini perpendicular ini tegak lurus ke garis M yang melalui titik 3,2. The equation of line katanya. Jadi gini aja. Jadi pertama kita cari dulu gradien daripada dua titik, gradien dari PQ. Berarti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2 nya berarti kita misalkan di Q ya. Min 4 dikurang 4 per min 6 dikurang 2. Jadi min 8 per min 8 hasilnya 1. Nah, ingat syaratnya tegak lurus kalau misalnya MPQ adalah garis M. Berarti MN itu sama dengan dikalikan dengan MPQ yang merupakan garis M tadi itu minus 1. Jadi MPQ berarti minus 1 dibagi dengan MN tadi yaitu nilainya 1, min 1 ya. Nah, jadinya berarti persamaan garis ya kan, Y kurang Y1 sama dengan MPQ MN ini MN ya. Nah, ini MN dikali X kurang X1. Y kurang Y1 nya berarti 2. MN nya minus 1. X kurang 3. Jadi Y kurang 2 sama dengan min X tambah 3. Nah, berarti dari sini bisa kita buat X tambah Y kemudian dikurang 5 ya kan sama dengan 0. Atau X tambah Y sama dengan 5. Nah, kalau di sini berarti ini nih D. Oke. Nah, demikian pemahamannya, mudah-mudahan bisa. Semangat untuk ujian hari ini. Bagi yang ujian, sukses selalu buat kalian.